Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? Halo Sobat Raga Media, kemarin saya sudah menyampaikan spesifikasi atau review tentang sepeda listrik Uinfly M60. Nah sekarang saya akan menambahkan dari kekurangan-kekurangan yang kemarin, yaitu kelebihan dan kekurangan dari sepeda listrik Uinfly M60 ini. Karena banyak permintaan dari beberapa penonton yang ingin dijelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari sepeda listrik Uinfly M60 ini. Jadi mari kita mulai saja. Sebelum kita ke kekurangan dan kelebihannya, tentu saja kita harus lihat spesifikasi dari Uinfly M60 ini. Yang pertama dari sisi depan, di sini ada visor. Visor itu penutup angin ya, penghalang angin dari speedometer ini. Jadi cukup keren kalau menurut saya. Kemudian turun ke bawah itu lampu yang berbentuk diamond. Nah ini lampu siang DRL ya, DRL warna agak kebiru-biruan, putih kebiru-biruan. Dan ini lampu malamnya, yang titik-titik ini hanya variasi aja lah ya, refleksi ya dari lampu ini, sehingga nanti penyebarannya lebih merata. Kemudian sen kiri dan sen kanan, klakson. Nah ini sen kiri dan sen kanan. Kemudian menggunakan ring pelek ring 10 dengan ban itu 2.50 tubeless tentunya, dan remnya menggunakan drum brake atau tromol ya. Di sini ini pegangan untuk penumpang, kemudian ini pijakan untuk penumpang. Shockbreakernya udah miring ya. Kemudian di sini ada untuk ngecas, dan standarnya sudah di tengah ya, tidak lagi di belakang, jadi mirip motor. Standar samping juga ada, dan ini pedal yang belum dipasang pengaitnya pengaisnya. Lalu di boncengannya itu terdapat sandaran cukup unik. Ini sih biasa ya, beberapa produk juga sudah ada seperti ini, namun joknya ini cukup empuk sekali. Dan ini tampilan lampu stop atau lampu belakang. Jadi ketika remnya ditarik, tuas remnya, dia akan nyala. Dan sekaligus ini lampu sen juga ya, seperti itu. Lalu ke sisi sebelahnya masih tetap sama. Kemudian kita ke panel saja, panelnya. Jadi ketika kita baru hidupkan, dia akan ke mode P. Ini mode parkir. Untuk mengaktifkannya, kita tarik tuas rem kiri atau kanan ya, bisa mana saja pilihannya. Saya yang kanan coba, maka sudah standby. Kemudian kita sebelum ke speed, kita ke panel-panel dulu. Di sini ada panel lampu DRL yang ini ya, lampu siang atau lampu hiasan yang di sisi-sisi luar lampu utama. Kemudian yang ini lampu utama, dia akan redup secara otomatis karena ini pasti akan nyalanya itu malam, jadi segini cukup terang. Di siang hari dia displaynya akan lebih terang. Kemudian ini tuas kecepatan, dia hanya tidak diklik kiri kanan ya, tapi diklik ke dalam saja, akan berganti 1, 2, 3. Kemudian sebelah kirinya ini tuas sen kiri dan kanan ya, kemudian klakson. Jadi cukup praktis, tidak banyak macam-macam. Lalu kecepatannya ya, pada kecepatan 1 34 km per jam tanpa beban.
kemudian kecepatan 2 40 km per jam, dan di kecepatan ketiga 45 km per jam tanpa beban. Satu lagi, bahwa sepeda listrik ini dibekali dengan baterai 48 volt 12 ampere dan letaknya ada di sini ya. Sekarang kelebihan dan kekurangan dari sepeda yang sudah tadi saya jelaskan. Dalam paket pembelian kita mendapatkan 2 buah kunci kontak, 1 remote, kemudian dapat spion, dan tentu charger dari sepeda ini, serta buku manual dan garansi. Nah, kelebihan dari sepeda listrik ini adalah display yang modern, tentu saja tampilan juga tampilan yang sudah kekinian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, standar tengah. Jadi standar tengahnya itu sudah tidak di belakang lagi seperti umumnya produk-produk lain, dia sudah di tengah. Kemudian kelebihan lainnya adalah joknya udah seperti ini, empuk. Kemudian selanjutnya baterainya sudah di atas sehingga sudah tahan air ya. Andai kita kerebekan gitu, ada air di bawah juga tidak mengganggu baterai, karena baterai dan sensornya ada di sini di bawah. Itu menjadi kelebihan. Terus kelebihan lainnya adalah seblekernya udah cukup empuk karena memang posisinya sudah miring, jadi empuk sekali. Kemudian kekurangannya menurut saya nih pribadi ya, setelah saya pakai sudah 1 bulan di sepeda listrik yang warna hijau. Yang pertama, kita hanya mendapatkan 1 remote saja, itu kekurangan menurut saya ya. Kemudian kekurangan kedua adalah remnya masih tromol atau drum brake. Ya menurut saya sih kurang ya, tapi untuk sekelas sepeda tentu saja nggak masalah karena kecepatan sepeda itu kan terbatas. Dan yang ketiga, tidak ada bagasi. Jadi bagasinya cukup ini saja, sementara ini dipenuhi oleh baterai. Jadi di bawah jok itu hanya tempat baterai saja, sehingga itu menjadi kekurangan. Kalau kelebihannya tadi sudah dan kekurangan sudah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat.